yang ke-7 Jayadi, yang ke-8 adalah Mason Haji, yang 9 Mudakir, 10 Komari, 11 Sapingi, 12 Son Haji, 13 Marjuki, 14 Mustawi. Nah ini saya baca sebagaimana yang tertulis di situ. Tentunya kalau warga sekarang seperti saya maupun Mas Hanafi ini ya ini mbah semua. Ini saya tadi saya urutan pertama. Jadi tokoh utama pendiri bangunan Masjid Tegal Sari adalah yang pertama Mas Kaji Sapawi. Ini itu yang mewakafkan yang punya tanah. Tanah ini berikut kompleksnya untuk kepentingan umat Islam. Kebetulan beliau tinggal di sebelah utara komplek Masjid Tegal Sari. Yang kedua adalah Mas Kaji Umar, yang ketiga Mas Kaji Asari, yang keempat Mas Kaji Johar, yang kelima Mas Kaji Ahmad, keenam Ali Imron, 7 Jayadi, 8 Mason Haji, 9 Mudakir, 10 Komari, 11 Sapingi, 12 Son Haji, 13 Marjuki, 14 Mustawi. Kalau saat ini ya generasinya adalah generasi buyut ya, mungkin seperti itu. Berarti Serta dibantu oleh banyak saudara lain memasang tiang utama atau cagak, kalau basa Jawa pun saka guru. Soko pada hari Ahad 13 Jumadil Awal 1849 Hijriah atau 13 Jumadil Awal 1849 ini tuh tahun Jawa. Atau tahun 1347 Hijriah. Kalau nasional Masainya nah, 28 Oktober 1928. Artinya bahwa memang unik. Kalau kita bandingkan dengan bangunan yang ada di tempat lain, masjid maupun yang lainnya, prasasti itu mesti menuliskan tanggal Resmiannya. Itu tanggal selesainya bangunan tersebut gitu ya, atau dipakai Jumatan yang pertama. Nah kalau yang di Prasasti Masjid Tegal Sari itu uniknya yaitu adalah tanggal dipasangnya tiang utama. Ya itu bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Jadi sekali lagi dari prasasti yang ada secara nyata tergambarkan bahwa proses pembangunannya itu di periode 1928 Hijriah, di mana pada tanggal 28 Oktober 1928 Masehi itu adalah sudah dipancangkannya tiang utama. Tapi selesainya itu di tanggal 15 Desember 1929. Ini sebagian prasasti karena ada prasasti lain yang nanti barangkali bisa ini bangunannya masih orisinil ya Pak? Masih. Belum ada yang direvitalisasi termasuk tiang Sokoguri itu masih asli ya? Masih. Itu ketinggiannya berapa itu? 6-7 meter? 7 meteran ada. 7 meteran. 7 meter. Dan masih utuh ya, tidak ada sambungan ya? Bahatenan. Ini arsitek. Ya. Jadi ini bangunan khas Jawa ya. Apa istilahnya? Joglo. Limasan. Gaya arsitekturnya itu limasan ya. Limasan Jawa. Dan ini menurut informasi yang kami terima, yang merancang itu adalah Eyang Adenan yang menandatangani surat ini. Kebetulan beliau adalah mantu dari punggawa penghulu Keraton Kasunanan Surakarta zaman PB 10. Nah, jadi pada zaman PB 10 itu Kanjeng Pengulu Tafsir Anom yang kelima, Kanjeng Pengulu itu bagikan menteri agamanya. Nah itu Kanjeng Pengulu Tafsir Anom kelima, salah satu turunannya adalah atau putranya adalah Eyang Adenan. Nah Eyang Adenan itu kebetulan dapat istri putra dari Mbah Kaji Sapawi.
Nah, Mbah Kasih Sapawi memakafkan tanah ini. Oleh karenanya, kalau saya membacanya itu bagian penting di mana kemudian ada hubungan kekerabatan antara warga Tegalsari dengan penghulu keraton itu yang kemudian memudahkan dalam proses perizinan Pendirian. status Masjid Tegalsari ini itu sebagai masjid jami yang pertama di Solo yang dibangun oleh swadaya masyarakat Surakarta khususnya Laweyan. Kenapa dinamakan Tegalsari? Enggak masjid biasanya kan dengan Arab. Biasanya masjid yang lama itu sesuai tempatnya kampungnya. Ya, masjid Tegalsari sesuai kampungnya di Tegalsari. Jadi memang agar mendorong mempopulerkan nama kampung di mana masjid itu berada, disitulah kemudian nama dipakai kampungnya Kampung Tegalsari, Masjid Tegalsari. Nah, ada tadi benar menarik juga kalau ditanyaan itu salah satu masjid yang lain yang sama-sama perancangnya itu yang Adenan itu di perapatan Jalan Gajah Mada ada Masjid Solihin. Itu arsitekturnya mirip banget dengan sini. Nah, setelah saya baca prasasti di sana ternyata itu juga bagian dari karya amal soleh dari Eyang Adenan, Muhammad Adenan. Nah di situ namanya Masjid Solihin. Ya, nah ini termasuk juga yang masjid yang istimewa. Dan salah satu keunikan lain dari Masjid Tegalsari adalah melestarikan ini beduk. Ini termasuk beduk yang besar dan itu kayunya utuh. Menurut keterangan itu didapat dari alas mana Pak Edi? Ponorogo dan Ngawi. Kemudian ada 2 kentongan itu sama yang di sebelah selatan maupun di sebelah utara. Keunikan berikutnya adalah masjid ini dikelilingi letter U kolam keceh agar masyarakat yang mau masuk Masjid Tegalsari selalu dalam keadaan bersuci. Kolam keceh. Oh, Ya. berarti kolamnya itu ya. Nggih. Jam mesti Pak. Bisa sambil bergerak. Ini tiangnya ini ya yang Ya. Ah, Ini tokoh guru yang utama dari Masjid Tegalsari. setinggi 7 meter. Ini 7 meter. 8 meter. Masih asli dan utuh. Nggih. Termasuk mihrab ini juga masih asli nih. Ini masih asli, tapi apakah ini mihrab ini mimbar ya? Mimbar ini itu pada periode 1929 apa sudah ada? Saya belum menemukan informasi yang valid. Uniknya mimbar masjid ini, mimbar khutbah ini itu modelnya adalah portable. Jadi bisa ditarik untuk kemudian menjadi tangga. Anak tangganya itu bisa ditarik kemudian dimasukkan sehingga menghemat tempat. Ruang. Beda dengan yang di masjid-masjid lain seperti Masjid Al-Fatih, kemudian Masjid Mangkunegaran, Masjid Agung, Masjid Laweyan itu mimbarnya kan permanen dan itu memakan memakan tempat. Nah kalau ini enggak, karena selalu sifatnya portable, selalu buka kemudian masuk. Kalau tempat kencehnya apa sih mah? Keceh. Ya, kita masuk ke kolam keceh. Nah ini marmernya ini itu marmer Itali sejak tahun 1929. Marmer Itali 1929, lantai dari Masjid Tegalsari ini. Ini yang membedakan dengan halaman Serambi adalah lantainya. Jadi yang masjid ini itu area utama dan yang sebelah utara. Karena lantainya marmer.
Kalau yang Awastren yang selatan itu Tegel, ya, sama persis dengan yang Serambi. Di situ tidak termasuk masjid. Tegel ini. Sehingga kalau sholat sunat tahiyatul masjid ya hanya di sini dan di sana. Kalau di Serambi ya itu jadi bukan sholat tahiyatul masjid tapi ya sholat tahiyatul Serambi. Kira-kira begitu. Kecehnya ini. Ini beduk. Ini beduknya. Nah, ini kolam kecehnya. Kolam Seperti keceh jadi ini dipakai menjadi untuk senantiasa apa? bersih ketika masuk ke masjid. selain untuk mensucikan kaki juga biar untuk permainan anak-anak. Dengan permainan anak-anak seperti itu menjadikan anak gembira sehingga Masjid Tegalsari ini bisa menggembirakan anak. Pada akhirnya biar Masjid Tegalsari itu makmur. Ini kentongan ini apa? Beduk. Apa kolamnya kan ubeng. Dikitari kolam keceh. Ayo, kelangi. Nah, mati ya no makawe waya. Jadi ini kayak ini. Nah, salah satu keistimewaan Masjid Tegalsari adalah adanya lubang. Ini alat ukur untuk menetapkan jam atau waktu istiwa secara akurat. Setiap jam 12.00 waktu istiwa, lubang itu tepat nanti itu sorotnya sinar matahari. Nah, akan berada di sini. Pas di tengah sini. Pas di titik ini. Pertanda Kalau jam 12 siang ya? Ya, artinya bahwa titik lubang ini linier, sejajar, Iya. tegak lurus dengan lubang atas. Sip. Nah, ini berbeda dengan jam 12-nya WIB. Nggih. Nah, ini dan jam istiwa kita pakai itu kalau WIB-nya ini biasa. Selisihnya kira-kira 30 sampai 45 menit. Ini jam istiwa. Oh, ini jamnya istiwa. udah kuno tetapi saya kurang tahu persis ini pengadaannya tahun berapa. Saya pikir tidak pada saat tahun 1929 itu. Oh, ini Setelahnya. istiwa selisih 30 menit ya? Nah, kalau kita cek saat ini itu adalah 13.08 tapi jam istiwanya adalah 13.48. Berarti selisih 40 menit. Ya, itu hototnya Muhammad Adnan. Muhammad Adnan. Sing cilik niki nggih. Nggih, sing dhuwure. Nggih, Hasanah nggih. Dur Hasanah. Oh, nggih. Yan Muhammad Cedak Adnan. ki anu, Mas. Boten cedak ki mawon HP. Niki, Mas. Ngene Hasanah niki. Jadi kaligrafi di lingkungan Demikian wawancara Liberty dengan tokoh masyarakat Tegalsari, beliau Haji Al-Amin SE yang juga merupakan salah satu pewaris dari Masjid Tegalsari Solo ini.